Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya, Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama, Tribuners. Pegiat media sosial Adam Denny resmi ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri sejak Rabu 2 Februari kemarin. Penahanan dilakukan setelah Adam ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus unggah dokumen pribadi tanpa izin. Hal ini disampaikan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan pada Rabu 2 Februari. Ramadan mengungkapkan Adam ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, kuasa hukum Adam Denny, Susandi, terlihat menjenguk lainnya pada Kamis 3 Februari di tahanan. Susandi mengatakan pihaknya akan berupaya menempuh jalur mediasi dengan SYD selaku pelapor. Dirinya berharap persoalan keduanya bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Lebih lanjut, Susandi mengungkapkan kondisi Adam Denny saat ini mengalami sakit mah atau lambung. Sehingga pegiat media sosial itu harus dilarikan ke klinik kepolisian. Seperti diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah menangkap Adam Denny pada Selasa 1 Februari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penangkapan tersebut terkait kasus dugaan mengunggah dokumen pribadi tanpa seizin pemiliknya. Adapun kasus tersebut dilaporkan oleh seseorang berinisial SYD yang diterima Polri pada 27 Januari lalu. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebut, saat ditangkap, Adam Denny sudah berstatus sebagai tersangka. Kendati demikian, Ramadan belum bisa mengungkapkan dokumen apa yang diunggah Adam Denny ke media sosial. Terkait dengan kasus laporan terhadap saudara inisial AD. Jadi benar, tadi malam sekitar pukul 19.00, saudara AD sudah diamankan oleh penyidik Direktorat Siber Bareskrim Polri. Hal ini terkait dengan tindak pidana melakukan upload atau mentransmisikan dokumen elektronik yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Dalam pemeriksaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan juga saksi ahli. Saksi ahli adalah ahli tindak pidana dan ahli ITE. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak mengambil data pribadi orang lain dan mengupload ke media sosial tanpa seizin pemilik data yang tentunya dapat menimbulkan konsekuensi hukum ke depannya. Aktivis Niko Silalahi saat ini tengah menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Hal ini lantaran cuitannya beberapa waktu lalu dianggap telah menghina Kalimantan. Akibat hal ini, sejumlah pihak mendesak agar Kapolri segera memanggil dan menahan aktivis tersebut. Di antara pihak yang mendesak agar Niko Silalahi ditangkap adalah politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. Dirinya meminta agar Kapolri segera menangkap Niko agar kejadian seperti ini tidak terus berulang. Tak hanya itu, DPD Pemuda Batak Bersatu Provinsi Kalimantan Barat juga mengecam kicauan Niko. Winarto Karsihotang selaku Ketua DPD Pemuda Batak Bersatu Kalbar menilai kicauan tersebut menimbulkan perpecahan antar anak bangsa. Pihaknya pun mendukung paguyuban lintas etnis di Kalimantan Barat yang akan menempuh jalur hukum atas kicauan akun Twitter Niko Silalahi. Diketahui melalui akun Twitternya, Niko menyebut soal kasus yang menjerat Edi Mulyadi terkait pernyataan Kalimantan tempat jing buang anak. Ia pun mempertanyakan soal masyarakat yang berdemo soal pernyataan Edi tersebut. Niko pun membandingkannya dengan kasus penebangan hutan hingga adanya korban jiwa yang tenggelam di bekas galian tambang. Dalam cuitannya itu, Niko juga menyebut jika banyak perempuan Kalimantan yang dijual untuk dijadikan budak seks. Menurut Niko, masyarakat tak ada yang berdemo bahkan membuat tuntutan soal kasus tersebut.
Namun cuitannya tersebut rupanya menuai beragam komentar dari banyak kalangan, tak terkecuali dari Ruhut Sitompul. Ruhut menilai bahwa Niko Silalahi merendahkan warga Kalimantan Timur, termasuk perempuan-perempuan Dayak. Hal itu disampaikannya menanggapi soal Edi Mulyadi yang sempat tak memenuhi panggilan Polri. Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan video seorang pejabat yang pamer tumpukan uang di atas piring. Ini terungkap sosok pejabat tersebut bernama Syaiful Nur Masa, Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kartaraharja, Kabupaten Tangerang. Selesai videonya viral, Syaiful Nur kini mengundurkan diri dari jabatannya. Bupati Kabupaten Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar mengatakan, Syaiful Nur mengundurkan diri pada Rabu 2 Februari kemarin. Menurut Zaki, pengunduran diri itu telah disetujui oleh dirinya dan efektif mulai Rabu ini. Pihaknya juga langsung membuat surat keputusan pengunduran diri tersebut. Zaki mengungkapkan pengunduran diri dilakukan Syaiful Nur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan edukasi publik. Menurutnya, Syaiful Nur telah mengambil langkah tepat untuk menghukum dirinya sendiri atas ulah yang diperbuat. Sebelum mengajukan pengunduran diri, Syaiful Nur terlebih dahulu diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang. Zaki juga telah menegur pejabat yang membuat video tersebut. Bupati menilai sikap Syaiful Nur tidak mencerminkan rasa empati kepada masyarakat, terlebih di tengah kondisi yang prihatin seperti saat ini. Atas beredarnya video tersebut, Bupati Zaki pun meminta maaf kepada publik. Dirinya berharap hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk ASN dan jajaran direksi BUMD di Kabupaten Tangerang. Hal ini bertujuan untuk menjaga sikap dalam keseharian maupun di media sosial. Sebelumnya, video Syaiful Nur yang tengah pamer tumpukan uang viral di media sosial. Tumpukan uang 100 ribuan itu diletakkan di atas piring seolah-olah akan disantap. Dengan memegang sendok dan garpu, Syaiful Nur memindahkan uang yang berserakan di atas meja ke dalam piring. Belakangan diketahui video tersebut direkam pada 2020 lalu, namun baru viral belakangan ini. Pemerintah telah menerapkan kebijakan satu harga untuk minyak goreng kemasan beberapa waktu lalu. Namun rupanya kebijakan tersebut belum diikuti oleh semua pedagang, terutama di pasar tradisional. Kondisi semacam ini salah satunya terjadi di pasar Kota Kendal, Jawa Tengah. Pedagang bernama Nasiroh, 35 tahun, masih menjual stok minyak goreng kemasan miliknya seharga Rp20.000 per liter. Termasuk minyak goreng curah juga masih dijual olehnya dengan harga Rp20.000 per kilogram. Sejumlah pedagang masih bersikeras mempertahankan harga lama sebelum stok habis karena tak mau merugi. Nasiro mengaku hal ini akan terus dilakukan selama belum mendapat subsidi harga dari tengkulak. Sementara itu di luar Pulau Jawa juga terjadi hal serupa, yakni di pasar tradisional Kota Gorontalo.
Menurut pedagang, harga minyak goreng di pasar tradisional saat ini masih dijual seharga Rp16.000 per liter hingga Rp23.000 per liter. Pedagang mengaku mereka belum menyesuaikan harga dari pemerintah karena minyak goreng yang dijual di pasar tradisional dibeli dari harga mahal. Selain itu, pedagang juga belum mendapatkan penyesuaian harga minyak goreng dari distributor. Pedagang mengaku sejak diturunkan dari retail modern, penjualan minyak goreng di pasar tradisional turun drastis. Bahkan stok minyak goreng di beberapa pedagang masih tersedia dan belum laku terjual. Selain pedagang, pembeli rupanya juga mengeluh karena sulit mendapatkan minyak goreng murah. Harga minyak goreng kemasan Rp14.000 per liter yang dijual di retail atau minimarket sangat cepat habis. Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan sebelumnya menerapkan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng di pasaran. Rinciannya yaitu Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Kalau yang dapat subsidi biasanya berani jual 16 sampai 17. Terus kalau yang harga lama ya 20, tetap 20. Saya jualnya 20 per kilo. Oh, per kilo. Ulaannya 18.500. Masih tetap kalau ulaan. Masih tetap. Iya. Kalau yang kemasan itu tetap karena itu ambilan yang lama. Dapat subsidi itu biasanya nyimpen retail. Kalau ada yang dapat subsidi nanti sini Mbak ini berapa kita memeratakan harga aja. Jemaah Habib Yusuf Al-Kaf kini meminta maaf seusai beramai-ramai mendatangi Polres Pamekasan pada Senin 31 Januari lalu. Sejumlah perwakilan tokoh mengaku sadar bahwa aksinya itu telah menghalangi polisi dalam mengusut kasus dugaan pencabulan yang menjerat Habib Yusuf. Sejumlah tokoh tampak mendatangi Satreskrim Polres Pamekasan pada Rabu 2 Februari kemarin. Seorang perwakilan bernama Suhri mengatakan kedatangan mereka adalah untuk meminta maaf kepada polisi. Ia memohon maaf telah mengganggu proses penanganan kasus Habib Yusuf Al-Kaf pada Minggu 31 Januari malam. Terlebih saat menyuarakan aspirasi itu, mereka belum mengetahui kasus yang menjerat gurunya tersebut. Pihaknya pun saat ini menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus yang dialami Habib Yusuf kepada pihak Polres Pamekasan. Setelah permintaan maaf itu diutarakan oleh perwakilan tokoh masyarakat, jemaah Habib Yusuf Al-Kaf langsung pulang dari Polres Pamekasan. Hingga saat ini gelombang pendemo dari jemaah Habib Yusuf Al-Kaf sudah kondusif dan tak lagi mendatangi Polres Pamekasan. Seperti diberitakan sebelumnya, masa menggeruduk Mapolres Pamekasan pada Senin malam untuk menyuarakan aspirasi seusai penangkapan Habib Yusuf Al-Kaf. Bahkan Habib Hasan ikut mewakili jemaah dan mengatakan bahwa sang kakak merupakan tokoh agama yang dikenal baik oleh masyarakat. Menurut Habib Hasan, dirinya mewakili Majelis Darul Hikam juga meminta kepada polisi agar permohonan pembebasan Habib Yusuf dikabulkan. Dirinya mengancam jika permohonan tidak dipenuhi, maka jemaah Habib Yusuf Al-Kaf tidak akan pulang dari Polres Pamekasan. Dirinya bersikukuh Habib Yusuf Al-Kaf tidak bersalah dalam kasus apapun. Diketahui dalam kasus ini, Habib Yusuf Al-Kaf ditangkap karena diduga mencabuli anak didiknya. Polisi terpaksa menjemput Habib Yusuf saat hendak mengisi ceramah karena sebelumnya mangkir dari panggilan polisi. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mohon maaf kepada Polres Pamekasan telah mengganggu aktivitasnya. Ini sudah menjelaskan dan memahami atas perkara yang dialami Habib Yusuf Al-Kaf. Setelah ini kami ajak masyarakat pulang. Terima kasih. Pengakuan terhadap penanganan terhadap Habib Yusuf kami serahkan sepenuhnya ke Polres Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Insiden kecelakaan maut terjadi di Jalan Karya Jaya, Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa 1 Februari kemarin. Seorang pengendara motor tewas setelah ditabrak mobil ormas yang dikemudikan seorang ibu-ibu. Peristiwa ini terekam dalam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang dihimpun, terlihat mobil melintas dari arah Jalan Karya Jaya menuju Jalan AH Nasution. Setibanya di sekitar kejadian, mobil langsung menghantam sejumlah sepeda motor yang ada di depannya. Belum diketahui secara pasti penyebab mobil itu melaju kencang hingga melindas sejumlah sepeda motor. Akibat kecepatan yang begitu tinggi, beberapa pengendara akhirnya terlindas. Pengendara sepeda motor Matic bernama Dimas warga Medan Polonia tewas di tempat dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pengendara mobil untuk diperiksa. Warga setempat bernama Ferry mengatakan bahwa pengendara diduga gugup saat terjadi kemacetan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kecelakaan itu terjadi lantaran human error. Hadi menyebut pengemudi mobil atas nama Fauziah Nasution, 57 tahun, warga Medan Tembung, tidak bisa mengemudikan mobil Matic. Wanita itu mengaku lebih terbiasa menggunakan mobil manual. Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian masih belum menetapkan Fauzia sebagai tersangka. Hal ini lantaran Fauzia belum bisa dimintai keterangan karena masih syok atas kejadian yang dialami. Keterangan saat ini pengemudi kendaraan roda 4 itu belum bisa memberikan keterangan secara penuh karena kondisi yang bersangkutan shock, kemudian mengalami sedikit trauma karena yang bersangkutan mungkin tidak menyangka bahwa akan terjadi kecelakaan yang berakibat fatal. Kemudian informasi yang digali lainnya oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini, pengendara kendaraan roda 4 ini tidak terbiasa membawa mobil Matic. Jadi sehari-hari yang bersangkutan, informasi yang kita dapat membawa kendaraan manual. Kemudian untuk kondisi kendaraannya sendiri, setelah dicek, kondisinya saat ini layak jalan, sistem pengereman itu juga berfungsi dengan baik. Situasi lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan memang padat ya, karena itu jam-jam sore yang masyarakat aktivitasnya berkendaraan cukup padat. Pasangan suami istri di Kabupaten Pelalawan Riau nekat memaksa keponakannya untuk berhubungan badan bertiga. Perbuatan tak senonoh itu dilakukan saat korban yang masih berusia 16 tahun tinggal di rumah Pasutri yang merupakan paman dan bibinya. Ironisnya setelah kejadian itu, sang paman kembali meruda paksa korban. Kedua pelaku berinisial PM, 43 tahun dan istrinya NG. Ia melakukan perbuatan bejat itu kepada keponakannya sendiri. Perbuatan tak senonoh itu terbongkar setelah korban memberanikan diri untuk bercerita apa yang dialaminya kepada keluarga. Kasat Reskrim Polres Pelalawan, AKP Nardi Masri Marbun menjelaskan, korban sudah tinggal 7 bulan di rumah pelaku. Hal ini lantaran korban ditinggal orang tuanya bercerai dan meninggal dunia. Belakangan diketahui korban juga tidak lagi bersekolah. AKP Nardi mengungkapkan pencabulan pertama kali dilakukan PM pada korban pada 11 Oktober 2021 lalu di rumah. Pria itu mengulangi perbuatannya kembali pada 14 Oktober 2021, tepatnya saat tengah malam di kamar korban. Aksi tersebut rupanya mengundang kecurigaan NG yang menduga suaminya telah berbuat mesum kepada keponakan. Namun tuduhan itu selalu dibantah oleh suaminya. Kemudian pada 23 Desember, NG ingin membuktikan kecurigaan dan tuduhannya kepada PM dengan memanggil korban ke kamar mereka. NG menyuruh korban membuka semua pakaiannya di depan mereka dan memerintahkan sang suami untuk merayu korban. Untuk memperkuat bantahannya, PM malah mengajak istrinya berhubungan badan di depan korban. Setelah itu, pelaku PM berlanjut meruda paksa korban di dalam kamar dengan disaksikan istrinya.
Dalam kasus ini, PM terlebih dahulu diamankan polisi di perusahaan tempatnya bekerja, kemudian disusul NG karena terbukti terlibat. Keduanya saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. 18 November 2021 sekira pukul 24 kembali lagi dilakukan oleh si tersangka tersebut. Dan pada tanggal 23 Desember perbuatan tersebut dilakukan oleh tersangka P dan juga diikuti oleh tersangka N alias T yang merupakan istri dari pelaku. Awalnya istri dari pelaku tersebut sudah mengetahui ada semacam curiga dengan suaminya, kemudian si istrinya mengatakan kepada suaminya dan menyampaikan bahwa kamu telah melakukan sesuatu kepada ponakanmu, namun si suami menyangkal, sehingga pada malam tanggal 23 Desember tersebut sang istri mau membuktikan benar atau tidak, sehingga pada malam itu sang istri mengajak suami dan ponakannya dalam satu kamar untuk membuktikan, karena sang suami menyampaikan bahwa dia tidak mungkin melakukan hal tersebut karena pengakuannya kepada sang istri bahwa tidak mungkin dia akan terangsang dengan ponakan tersebut. Namun berjalan setelah dilakukan istilahnya pengetesan oleh sang istri, di mana sang istri menyuruh ponakannya untuk membuka baju semua, kemudian disuruh untuk melakukan kepada sang suami, namun sang suami tidak bereaksi. Dan sang suami menyatakan kepada sang istri, saya tidak bernafsu kalau sama dia, tapi kalau sama kamu, menyatakan kepada istrinya, dia bernafsu, sehingga mereka melakukan terhadap istrinya. Namun yang disayangkan, setelah itu mereka juga melakukan terhadap sang anak tersebut. Aksi seorang penjual bakso yang berpura-pura terjatuh hingga barang dagangannya tumpah viral di media sosial. Aksi yang diduga merupakan upaya penipuan ini terekam dalam kamera pengawas. Penjual tersebut sengaja melakukan aksinya agar mendapatkan uang dengan memanfaatkan belas kasihan warga. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 2 Februari sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat di Kompleks Perumahan Asabri, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Warga bernama Suprapto mengatakan kejadian berlangsung saat kompleks perumahan sedang sepi. Dirinya mengaku tiba-tiba mendengar suara minta tolong hingga beberapa warga keluar rumah. Ia dan warga melihat seorang penjual bakso sudah terjatuh di aspal dengan kondisi barang dagangannya tumpah. Tanpa berpikir panjang, warga pun langsung menolong penjual bakso tersebut dan menepikan di dekat masjid. Saat ditanya, penjual bakso tersebut mengaku berasal dari Bandung, namun tinggal di indekos yang berada di Boyolali. Untuk memastikan kondisi penjual bakso tersebut, Suprapto lantas memanggil perawat yang tak jauh dari lokasi kejadian. Saat dicek, kondisi pria tersebut ternyata baik-baik saja. Namun anehnya, penjual tersebut tiba-tiba saja berteriak, seolah sedih dan memikirkan barang jualannya yang tumpah. Dikatakan Suprapto, penjual itu mengaku harus menyetor Rp300.000 kepada juragannya. Namun karena dagangannya tumpah, ia kebingungan dan terus mengeluh. Arah pembicaranya pun seolah-olah meminta uang kepada warga yang merasa kasihan dengan nasibnya. Karena seolah mendesak minta uang, warga pun meninggalkan pria tersebut. Penjual bakso tersebut akhirnya juga meninggalkan lokasi kejadian. Aksi penipuan ini baru terbongkar saat warga mengecek rekaman CCTV di lokasi kejadian pada sore harinya. Warga kaget ketika penjual tersebut ternyata hanya berakting terjatuh. Dalam rekaman tersebut tampak jelas orang tersebut jatuh dengan sengaja. Selain itu, bakso yang berserakan di jalanan ternyata ditaruh di atas ember dan di bagian atas rombong, bukan di panci masak seperti biasanya. Saat terjatuh, ia juga terlihat membenarkan posisi ember agar terlihat lebih dramatis.
Nama Ainun Nadjib belakangan menjadi sorotan seusai namanya disebut Presiden Joko Widodo sebagai tokoh NU yang pintar. Jokowi bahkan meminta agar Ainun bisa pulang dari Singapura dan bekerja di tanah air. Keinginan Joko Widodo itu ternyata mendapatkan tanggapan dari orang tua Ainun Nadjib. Ayah Ainun Nadjib, Abdul Rozak, menyambut baik permintaan Presiden Jokowi kepada sang putranya itu. Abdul Rozak mengatakan bahwa Ainun belum pulang lagi ke Indonesia sejak 2 tahun terakhir. Namun Rozak sempat menjenguk putranya itu ke Singapura sebelum pandemi COVID-19. Saat ditanya soal kemungkinan Ainun Nadjib akan kembali ke Indonesia, Rozak mengaku memasrahkan semua keputusan pada sang anak. Menurutnya, dimanapun berada, Ainun diharapkan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Abdul Rozak menjelaskan, Ainun yang lahir pada 20 Oktober 1985 itu telah berada di negeri Singa sejak menginjak dewasa. Ainun melanjutkan pendidikan sarjana di jurusan Teknik Komputer Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Selepas lulus dari S1, Ainun sempat diminta bekerja di 3 perusahaan. Saat itu Rozak mengaku dirinya meminta petunjuk pada Tuhan untuk memberikan saran tempat pekerjaan terbaik bagi putranya. Sementara itu permintaan Jokowi agar Ainun Nadjib bisa kembali pulang ke Indonesia juga disambut baik pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Ketua Tanfiziyah PBNU Ahmad Farur Rozi atau disapa Gus Fahrur mengatakan pihaknya akan mencoba mengajak kader muda NU bertalenta seperti Ainun Nadjib untuk pulang ke Indonesia. Gus Fahrur meyakini bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemuda bertalenta seperti Ainun Nadjib untuk membangun industri strategis dan bisnis digital. Nantinya para kader muda itu akan diajak bergabung dalam sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seorang tukang jahit di Kabupaten Toba, Sumatera Utara mendapat hadiah jaket langsung dari Presiden Joko Widodo. Jaket itu diberikan di sela-sela kegiatan Presiden saat membagikan bantuan modal kepada pedagang di Pasar Porsea, Kabupaten Toba. Senyum bahagia masih terpancar dari wajah Rio, seorang tukang jahit di Pasar Porsea. Dirinya masih tak menyangka ditunjuk oleh Presiden untuk menerima pemberian jaket. Rio pun mengaku senang dan akan menyimpan baik-baik jaket itu sebagai kenang-kenangan. Dirinya berharap Presiden selalu diberikan kesehatan dan Indonesia semakin maju dipimpin oleh Jokowi. Dalam kesempatan itu, Jokowi turut membeli barang yang dijajakan pedagang Pasar Porsea. Jokowi rupanya membeli 2 buah nanas dengan membayarnya seharga Rp200.000. Sang pedagang nanas bernama Francisca Tampupolon lantas menyampaikan terima kasih kepada Jokowi. Untuk diketahui, kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Porsea dilakukan pada Rabu 2 Februari kemarin. Presiden membagikan bantuan langsung tunai sebesar Rp1,2 juta kepada para pedagang kaki lima dan warung di pasar tersebut. Seorang pedagang sayur bernama Sondang Novita mengaku senang dapat bertemu langsung dengan kepala negara. Ia pun lantas mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Selain membagikan bantuan, Jokowi juga menyempatkan diri untuk berbincang dengan para pedagang. Ia berpesan agar bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menambah modal usaha.
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.